warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi majma'in, amma ba'du. Senang sekali rasanya duduk di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang semuanya dalam kondisi berpuasa, melaksanakan kewajiban kita, kebutuhan kita pada siang ini untuk memuji-muji Allah, duduk bersimpuh, ruku dan sujud. Mudah-mudahan semua amal ketaatan yang jamaah sekalian lakukan dalam siam Ramadan dan qiyam Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal pemberat timbangan kita kelak di hari akhir. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Kita berjumpa kembali dengan hari-hari yang dipenuhi dengan berkah, dipenuhi dengan maghfirah. Kita merasakan semangat beribadah yang luar biasa yang tidak kita temukan di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadikan kita hamba yang istiqamah melaksanakan ibadah juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan yang sangat kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Karena ayat yang sering kita dengarkan di bulan Ramadan bahwa berpuasa, kewajiban berpuasa Allah tujukan untuk kita semua agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan salah satu keutamaan bulan puasa bulan Ramadan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan ibadah yang derajatnya berbeda dengan ibadah yang lain. Tentang puasa ini spesifik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Berpuasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengganjar sesuai dengan kehendakku dan dengan ganjaran yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, syurifal bait bi idhafatihi ilaih. Jadi kafa bihadza asyaraf. Bulan puasa itu, ketika kita beribadah di bulan puasa, berpuasa Ramadan, itu ibadah yang sangat mulia. Kemuliaannya itu cukup dengan idhafatullah ilaih. Cukup bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa puasa itu untukku. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hajj ayat 26, Allah mengidhafahkan bait, mengidhafahkan Makkah Al-Mukarramah kepada zatnya. Allah berfirman, "Tahhir baitiya lit-taifina wal-qaimina war-ruk'is sujud." Dan sucikanlah rumahku. Ya, kemuliaan dari rumah Allah ini, padahal bukan hanya di Mekah rumah Allah itu. Di mana-mana Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kita menemukan masjid, apalagi di Indonesia, di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut mengidhafahkan, ya, melekatkan rumah, melekatkan bait
kepada zatnya, sehingga Nabi SAW bersabda bahwa orang yang sholat di Al-Masjidil Haram itu lebih baik 100 kali dibanding orang yang sholat di Masjid Nabawi, dan 100.000 kali dibanding orang yang sholat di selain dua masjid. Jadi ini syukur yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah mengomentari hadis ini, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, beliau mengatakan bahwa puasa itu dimuliakan dari ibadah yang lainnya dengan hadis ini itu karena ada dua makna yang dibawa oleh puasa. Ibadah puasa itu membawa dua makna. Yang pertama, innahu sirrun wa amalun batin, la yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Karena puasa itu adalah sir, ibadah yang tersembunyi, subjektif sifatnya, yang tahu hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya orang yang melaksanakan puasa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diundang makan dan dia menolak karena dia berpuasa, orang nggak tahu dia berpuasa di luar bulan Ramadan. Kalau dia diajak untuk makan, kemudian dia menolak, ya orang tidak tahu kalau dia berpuasa, kalau dia tidak menolak. Jadi yang tahu hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Jadi ini amal susah sekali dimasukkan oleh riya. Selama dia menjaga amal ini, susah sekali amal ini dimasuki oleh riya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini lebih mulia dari amal yang lainnya. Kalau sholat berjamaah, ya, mau tidak mau kita dilihat oleh orang. Kita berjalan ke masjid belum sholat saja mungkin sudah bisa potensi riya itu muncul. Ya. Kita mau umroh, kita mau haji, lebih lagi. Ya. Akan tetapi kalau kita berpuasa, itu tidak mudah dimasukkan oleh yang namanya riya. Lebih mudah terlindungi dari sifat riya. Maka ini keutamaan yang terdapat pada ibadah puasa. Kemudian yang kedua, keutamaan yang terdapat di dalam ibadah puasa dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa innahu qahrun li'aduwillah, bahwa amalan berpuasa ini adalah ibadah yang dia itu terang-terangan melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri terang-terangan kita melawan hawa nafsu, terang-terangan kita melawan syahwat yang tidak terdapat di ibadah yang lainnya. Ketika kita bicara masalah sholat, naam sholat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu, seorang yang melakukan sholat, Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apakah itu langsung? Tidak. Dia secara batin iya. Apalagi kalau kita berbicara tentang orang yang dia tidak menyempurnakan rukun sholatnya, ya, ketika dia sholat dia tidak mengusahakan untuk khusyuk di dalam ibadah sholatnya, itu apalagi. Tapi sholat itu sendiri memang tidak terang-terangan langsung kita berhadapan dengan nafsu, kita berhadapan dengan hawa nafsu. Berbeda dengan ketika kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak makan dan tidak minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, mulai dari waktu sahur, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari.
mulai dari terbit fajar, bukan terbit matahari, maaf. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan syahwat makan, menahan syahwat biologis seorang manusia antara suami dan istri. Makanya Imam Nuqdam mengatakan innahu qahrun li aduwillah. Langsung terang-terangan kita itu melawan musuh Allah. Kenapa disebut musuh Allah? Ya karena wasilatul adu itu syahwat. Karena salah satu alat, ya, salah satu sarana setan itu masuk. Setan itu bisa menggoda kita. Setan itu bisa menghasut kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dari syahwat. Madamat, selama ardus syahwah mukhsabatah, selama tanahnya syahwat itu subur, ya, maka fasyayatin yataraddaduna ila dzalikal mar'a, maka mudah syaitan itu untuk datang dan menanam, ya, hal-hal yang buruk ke dalam hati seorang manusia. Maka memang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, di situ kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan syahwat, untuk melawan keinginan-keinginan buruk yang datang dari godaan-godaan syaitan. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang kelima, alhamdulillah. 5 hari kita sudah berpuasa. Maka mulailah kita, jemaah sekalian dan juga saya Al-Fakir, kita memuhasabah, mengevaluasi puasa kita, mengevaluasi aktivitas kita selama berada di bulan Ramadan ini. Mulai dari ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah dulu, yang mungkin mayoritas waktu kita habis, tenaga kita habis di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita bekerja di sini. Bagaimana kita memaknai pekerjaan kita, mulai kita berangkat dari rumah sampai kita pulang ke rumah kembali, kita maknai itu sebagai ibadah, maka insya Allah pahalanya akan lebih besar di bulan Ramadan ini. Ketika kita datang tepat waktu, ketika kita menunaikan tanggung jawab kita dengan baik, ya. Ada nggak orang yang dia berada di posisi ini tapi tidak dihitung sebagai ibadah? Ada, selama dia tidak meniatkan itu sebagai ibadah. Karena pelaksanaan ibadah itu butuh kepada niat. Jadi barangkali kita berada di posisi yang sama, akan tetapi nilai ibadahnya berbeda, tergantung niat dari masing-masing kita. Jadi ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni ibadah, ibadah yang bentuknya sosial, ya. Ibadah yang bentuknya sosial, ibadah yang bentuknya pekerjaan kita sehari-hari. Karena Bapak Ibu datang ke sini juga, kita, Nabi SAW menyampaikan, orang yang datang bekerja, dia meniatkan untuk menafkahi dirinya, menafkahi anak istrinya, itu terhitung sebagai mujahid fisabilillah. Ya. Kita mulai dari ibadah ghairu mahdhah, baru setelah itu kita lihat ibadah-ibadah mahdhah yang bisa kita maksimalkan di bulan ini. Ya. Mulai dari sholat, kemudian tilawatul Quran, zikir, qiyam Ramadan dan lain sebagainya. Mumpung kita berada di bulan Ramadan yang semangat kaum muslimin luar biasa. Karena terkadang kita beribadah itu mau tidak mau kita melihat juga orang yang berada di sekitar kita. Ketika sekitar kita bersemangat untuk beribadah, insya Allah Ta'ala energi positif ibadah itu akan kita terima dan dapat mudah kita untuk melaksanakan ibadah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu sarana kita untuk dapat mencapai tingkatan al-muttaqin, tingkatan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'waya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.